Selamat siang, saudara-saudara. Yang Selamat siang, benar. Pak. Selamat siang. Ya, Siang, baik. Pak. Pak, Ya, suara saya terdengar dengan jelas. Sangat jelas, Pak. dengar Pak. Jelas. Baik. Buat Yang Anda belum yang videonya belum belum di video, rename, dua orang, satu. yang belum rename di namanya, silakan di rename nomornya ya. Mas Winner, silakan. Anda nomor 5 ya, silakan boleh di rename. Ini nomor 1 Mas Rizky, kemudian nomor 2 atas nama Mas Bisma, Mas nomor Bis 3 atas sudah nama ada ya. Mbak Tika, nomor 4 atas nama Mbak Astri, nomor 5 atas nama Mas Winner, dan nomor 6 atas nama Mbak Arma ya. Oke, sudah lengkap semua. Ini adalah kelompok 1 ya. Ya. Baik, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah makan siang ya? Sudah, Pak. Ada yang Sudah, belum? Pak. Kalau belum, sebab kami tidak menyediakan makan siang ya. Virtual aja makannya. Baik, ini soalnya muka-mukanya muka-muka tegang, jadi santai saja, saudara-saudara. Jadi kita nanti ada beberapa kegiatan. Pertama kegiatannya adalah dinamika kelompok, kemudian kurang lebih ada 2 kegiatan dinamika kelompok, kemudian nanti di YouTube dengan kegiatan wawancara ya. Nah, terkait dengan kegiatan wawancara itu, nanti saudara-saudara akan kita bagi ke dalam kelompok kecil. Jadi yang wawancaranya nanti dengan, oh ya, dia di tengah-tengah kita juga sudah bergabung Ayesor yang akan mewawancari saudara-saudara sekalian. Di antaranya di sini ada Pak Tanto, kemudian Ibu Haryati dan Ibu Huringin. Nah, untuk wawancaranya nanti, yang wawancara dengan Pak Tanto itu atas nama Mas Rizky dan Mas Bisma, nomor 1 dan 2. Nanti wawancara dengan Pak Tanto. Kemudian untuk wawancaranya dengan Ibu Haryati Hasan itu Mbak Atika dengan Mbak Astri ya, nomor 3 dan 4. Kemudian wawancaranya dengan Ibu Huringin itu nanti Mas Winner dengan Mbak Armai ya. Jadi untuk wawancaranya nanti kita akan bagi ke dalam breakout room. Jadi di dalam breakout room itu silakan Anda menunggu saja. Jadi bedanya tes offline dengan tes online. Kalau tes offline itu kan biasanya Anda yang menghadap ke Ayesor. Nah, tapi kalau online itu kebalikannya. So nanti Ayesor yang akan masuk ke ruangan-ruangan Anda. Jadi yang akan menghadap Anda begitu. Baik, saudara-saudara sekalian, itu gambaran kegiatan hari ini. Jadi nanti setelah Anda wawancara, Anda bisa langsung lead ya. Nah, selama kegiatan dinamika kelompok nanti, silakan Anda boleh menyiapkan kertas untuk coret-coret barangkali atau bolpen, silakan juga disiapkan dulu. Kemudian Anda juga boleh menyediakan air minum, barangkali nanti Anda tidak bolak-balik ya ke luar untuk mengambil air minum. Dan nanti jangan lupa kalau ketika Anda mau meninggalkan tempat untuk ke kamar mandi atau ke toilet, jangan lupa izin dulu ya, supaya kami tidak mencari-cari Anda kemana. Nah, bagi Anda yang di ruangannya mungkin masih ada teman-teman yang lain, boleh menggunakan masker. Tapi kalau Anda yang sendirian di ruangannya, boleh dibuka ya. Mbak Astri dan Mbak Armai, Mas Winner dan Mas Rizky itu mungkin di ruangannya masih ada teman-teman yang lain ya. Silakan Anda boleh menggunakan masker. Baik, saudara sekalian, di tengah-tengah kita juga sudah ada Ayesor yang bergabung. Silakan boleh memperkenalkan diri. Silakan Ibu Ting-Ting memperkenalkan Pak Ibu Ayesornya. Silakan. Ya, selamat siang semuanya. Saya Haryati. Tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan. Itu saja, biar lebih singkat. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Pak Tanto, mangga. Ya, selamat siang. Saya Tanto Hartanto sebagai asesor di sini. Terima kasih. Selamat siang. Ya, saya Huringin atau Ibu Iin panggilannya, asesor yang ketiga. Terima kasih, silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah nanti Ayesor yang akan mewawancari saudara sekalian. Terus satu lagi, nanti pada saat wawancara jangan lupa Anda siapkan, kemarin kan Anda sudah mengirimkan analisa SWOT ya. Jadi silakan disiapkan analisa SWOT-nya, disiapkan di komputernya, sebab nanti pada saat wawancara akan langsung Anda presentasikan kepada para asesor yang wawancari saudara-saudara. Baik, kita akan mulai masuk ke sesi pertama untuk dinamika kelompoknya. Nah, kepada Anda akan dibagikan beberapa kartu. Jadi ini ada 6 orang peserta ya, 6 orang anggota. Jadi nanti di kartunya itu kurang lebih 1 orang akan mendapat 5 buah kartu. Jadi totalnya ada 30 kartu ya. Nah, jadi tugas Anda adalah memberikan informasi atau berbagi informasi kepada rekan yang lainnya.
Jadi semua petunjuk ada dalam kartu tersebut, Anda tidak usah berspekulasi apapun. Jadi silakan baca saja kartunya, kemudian share ke temannya. Nge-share-nya Anda hanya cukup membacakan saja ya. Jadi silakan bacakan informasinya ke teman-teman yang lainnya, apa tugasnya. Jadi semua informasi sudah ada dalam kartu tersebut, Anda tinggal membacakan dan menginformasikan ke teman-teman yang lainnya. Saya akan membagikan kepada masing-masing linknya. Jadi nanti silakan kalau udah dapat linknya, ya Anda klik ya. Jadi waktu untuk mengerjakan ini 30 menit, nanti setelah Anda buka linknya, kemudian jika ada pertanyaan silakan sampaikan. Jadi kalau sudah paham kita akan mulai kegiatannya. Saya akan bagikan linknya dulu kepada Anda sebentar. Namin 6 orang ya. Silakan Mas Rizky boleh dibuka di chatnya. Ya. Untuk rekan-rekan peserta, mungkin bisa minta tolong dinyalakan saja mic-nya. Jadi jika Anda nanti langsung berbicara, karena ada yang pakai masker, kita nggak tahu kalau Anda sedang berbicara, semua dinyalakan saja kamera dan mikrofonnya. Mas Rizky, oke, terima kasih. Bu, Mbak mohon Arman? maaf, Ya. saya kan lagi di rumah sakit, jadi berisik sekali. Oh, Saya lagi di rumah sakit, berisik sekali. ya baik. Ya, oke. Ya udah, oke, nggak apa-apa kalau gitu Mas Rizky. Ya, silakan dicek di chatnya. Kami sudah membagikan linknya. Ya, silakan. Ya, boleh diklik nanti Anda akan diarahkan ke Google Drive ya. Silakan dibaca saya informasinya. Seperti tadi kami sampaikan, tugas Anda adalah membagi informasinya. Semua informasi ada di situ, jadi clue juga ada di situ. Silakan kalau Anda sudah dapat linknya, silakan diklik saja. Anda sudah paham tugasnya apa? Saudara-saudara? Ada yang tanyakan dulu sebelum kita mulai? Baik, silakan diklik dulu linknya. Jadi linknya tidak usah di-download ya, tinggal diklik saja, nanti akan diarahkan ke Google Drive. Ya. Jadi Anda tinggal dibaca saja. Baik, sudah berhasil. Mas Rizky sudah bisa dibuka linknya? Mas Bisma? Sudah berhasil dibuka? Mbak Atika? Sudah bisa dibuka? Oke. Mbak Astri? Sudah. Oke. Mas Winar sudah bisa dibuka linknya? Sudah, Pak. Oke. Mbak Armai? Sudah, Pak. Oke, baik. Saudara-saudara, ada yang tanyakan dulu sebelum kita mulai? Sudah paham tugasnya apa? Jadi untuk tahap pertama silakan Anda boleh share atau membagikan informasinya dengan cara membacakannya kepada rekan-rekan yang lainnya ya, silakan. Nanti setelah Anda tahu tugasnya baru kita akan mulai. Baik, sudah tahu tugasnya apa? Bapak mohon izin sebentar ke Ya, silakan Mbak Atika. Ya. sebentar ya, Pak. Oh ya, silakan. Saya pikir mau bertanya, ternyata mau ke toilet. Pak izin. Silakan Mbak Armai. Ini tugasnya hanya membacakan dan men-share ke teman-teman dulu atau bagaimana? Ya, jadi yang pertama silakan dibacakan, kemudian share-nya dengan dibacakan. Nanti kalau sudah ketemu tugasnya apa, nah baru kita mulai mengerjakan. Sudah paham, Mbak Armai? Ya. Pen, boleh nanya. Maksudnya apa nih? Ya, gimana Pak Tanto? Mas Riki di rumah sakit dalam kondisi sehat atau sakit nih? Dalam kondisi sakit, Pak. Hah? Oh, Udah merawat inap loh. Enggak, jadi hari ini tuh sebenarnya jadwal saya untuk CT scan. Terus tadi pas saya bilang ke Pak Reza, harus mengikuti dulu. Baiklah, saya ikuti dulu. Tadi bilang ke dokternya, saya tunda dulu sebentar. Gitu. oh gitu. Sampai sore bisa? Iya, Pak. Sampai sore jam 5-an itu bisa? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah kuat ya, insya Allah kuat ya. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, baik, saudara-saudara, kembali ke tugas tadi. Sudah paham tugasnya apa? Jadi tahap pertama silakan informasinya dibagikan ke teman-teman yang lainnya supaya tahu tugasnya apa.
Nah, setelah itu kalau sudah ketemu tugasnya apa, baru kita akan pecahkan tugasnya apa. Ya, silakan. Ini sudah dibaca semua kartunya? Belum, Pak. Belum, Mbak. Izin. Oh, belum. Mungkin ini di-share dulu kali ya, satu persatu gitu atau gimana? Ya, silakan. Boleh kan? Silakan ya. Jadi kalau sudah paham tugasnya apa, jadi tugas pertama Anda di-share dulu. Kita akan mulai hitung waktunya 30 menit. Oke, sudah ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Di-share dalam arti dibacakan ya, bukan dia itu kan Pak ya. Betul, Pak. Betul. Ya. Ya, silakan bisa dimulai. Jadi di sini tidak boleh Anda boleh menunjuk ketua kelompok juga silakan itu bebas. Ya. Baik, kalau semua sudah baca, silakan diinformasikan ke teman yang lainnya. Kita akan mulai waktunya. Bisa kita mulai waktunya? Saudara? Atau masih bingung tugasnya apa? Nggak paham tugasnya apa? Iya. Jadi tahap Mulai dari- pertama, silakan informasikan, bagi informasi Anda, kartu Anda ke teman-teman yang lainnya. Ya, itu tugas pertama. Ya. Nah, setelah itu dari sana mungkin ada clue lain akan baru disampaikan. Ya. Oke? Bisa kita mulai? Iya, bisa Pak. Baik, waktunya 30 menit dari sekarang, silakan. Boleh membagi informasinya. Bisma aja dulu. Siapa yang duluan? Bisma. Main dulu kan nomor 1. Oh ya, Amen. Oke, terima kasih Pak Pepe Hermawan. Teman-teman di sini saya membaca ada panjang monumen adalah 25 meter. Panjang monumen adalah 25 meter. Monumen tersebut terbuat dari susunan balok batu berbentuk kubus. Untuk membantu menyelesaikan penugasan ini, Anda boleh menggunakan kalkulator atau sejenisnya. Hari Jupiter merupakan hari libur dan seluruh pekerja tidak bekerja. Hari apa? Hari Jupiter. Monumen yang dibangun berbentuk persegi panjang, dan pembangunannya memakan waktu kurang dari 2 minggu. Itu clue dari saya. Ada 5 clue kan? Ya, ada 50. Ya. Oke, Bis, silakan Bis, lanjutkan Bis. Ya, terima kasih. Jadi saya mau menjelaskan 5 poin tersebut. Yang pertama itu ada lama istirahat kerja pada satu hari kerja adalah sebanyak 16 karya. Yang kedua, itu satu hari terdiri dari beberapa hasta dan beberapa karya. Lanjut yang ketiga itu ada satu orang anggota tim pekerja yang setiap hari mempunyai tugas-tugas administrasi dan tidak diperbolehkan ikut bekerja menyusun balok batu. Mohon maaf, Pelan-pelan, Bis. Wisma. Oh, pelan-pelan ya? Ya, yang clue yang ketiga boleh diulangin. Ada satu orang anggota tim pekerja yang setiap hari mempunyai tugas-tugas administrasi dan tidak diperbolehkan ikut bekerja menyusun balok batu. Udah jelas? Terus yang keempat itu panjang setiap sisi balok itu 27,5 cm. Terus untuk clue yang terakhir ini, hari kelima di dalam minggu disebut hari Jupiter. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Atika. Maaf, Bis, yang terakhir boleh diulang lagi, Bis. Yang terakhir itu hari kelima di dalam minggu disebut hari Jupiter.
Oke, udah. Terima kasih Pak Bisma dan Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan clue yang saya dapatkan itu hari keempat di dalam minggu disebut hari Mars. Kemudian volume setiap balok adalah 20.797 cm kubik. Berapa Mbak Tika? Mohon maaf. 20.797 cm kubik. cm pangkat 3. Kemudian, clue selanjutnya, pada hari kerja, terdapat satu tim yang terdiri dari 8 orang pekerja. Kemudian, para pekerja menghitung volume balok dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian, untuk lebar monumen adalah 7 meter. Selanjutnya bisa Mbak Astri. Ya, makasih Tika. Sama-sama, Mbak. Ini clue yang pertama, yaitu hari ketiga di dalam minggu disebut hari bumi. Hari apa, Mbak? Maaf. Hari bumi. Yang kedua, satu minggu terdiri dari 5 hari. Yang ketiga, hanya ada satu tim saja yang mengerjakan konstruksi monumen. Yang keempat, jika suatu waktu tim Anda berhasil menemukan hari di mana monumen selesai dibangun, maka Anda wajib memberikan alasan-alasan logis. Yang kelima, penting. Tugas kelompok Anda adalah mencari dan menemukan pada hari apa monumen itu selesai dibangun. Udah. Itu clue dari saya. Silakan winner selanjutnya. Oke, baik. Dari saya, pertama, hari kedua di dalam minggu disebut hari Venus. Yang kedua, nilai konversi dari sentimeter ke meter adalah 100. Yang ketiga, pengerjaan konstruksi dimulai pagi-pagi sekali pada hari Merkurius. Yang keempat, setiap pekerja mampu menyusun 235 buah balok per hasta.
235 buah balok per hasta. Yang terakhir, waktu kerja pada satu hari kerja adalah sebanyak 8 hasta. Oke, selanjutnya Mbak Armai. Mohon maaf sebelumnya, Winer, tolong disebutin nomor 1 lagi, Ner. Yang pertama, hari kedua di dalam minggu disebut hari Venus. Venus. Selanjutnya, untuk clue yang saya dapatkan, itu yang pertama, unit dasar satuan waktu adalah hari. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk penghormatan kepada prajurit yang berjasa kepada negara, maka mereka akan dibuatkan sebuah monumen. Oke, mohon maaf, boleh diulang sekali lagi? Yang pertama atau yang kedua? Isma? Yang kedua. Oh ya, yang kedua, sebagai bentuk penghormatan kepada prajurit yang berjasa kepada negara, maka mereka akan dibuatkan sebuah monumen. Kemudian clue yang ketiga, hari pertama, hari ke-1 di dalam minggu disebut hari Merkurius. Kemudian clue yang keempat, di dalam satu hasta terdapat 8 karya. Selanjutnya, clue yang terakhir, tinggi monumen adalah 9 meter. Baik, saudara-saudara sudah tahu tugasnya apa? Sudah ketemu? Tadi tugasnya apa? Di kartu siapa? Iya, Mbak Astri. Oh, Astri. tugasnya apa? Boleh disebutkan, Mbak Astri? Maaf. Tugas kelompok Anda adalah mencari dan menemukan pada hari apa monumen itu selesai dibangun. Oke, baik. Kalau sudah, silakan dilanjutkan. Ya. Silakan. Teman-teman tadi kan 1 minggunya ada 5 hari ya? Ya. Ya, 1 minggu 5 hari. Ya, berarti kita ada di hari pertama itu Merkurius, hari kedua Venus, hari ketiga tadi apa ya? Ketiga bumi. Tiga bumi. 4 Kita Mars. ambil harinya dulu deh. Merkurius, Venus, Terus Venus, bumi. Terus Mars. oh ya, bumi, Mars. hari kelima Jupiter. Ya. Catat, panjang monumen 25 meter. Panjang monumen 25, tingginya 9 meter kan tadi Maya? Iya. Tingginya 9. Lebarnya 7 meter. Lebarnya? Lebarnya 7 meter ya. Lebar 7 meter ya. 3 cm, 3 cm.
Lebarnya 7 meter. Meter. 7 meter 7 ya? meter, 7 meter. Meter. Hmm. Pak, izin sebentar, saya mau beli pulpen sebentar ya, Pak. Ya, silakan Mas Rizky. Pada hari apa? Ini kira-kira dimulai dari ngitung jumlah ini kali ya. Kalau volumenya itu udah ketemu nggak sih volumenya? Iya. Udah main. Volumenya belum ketemu, kita Berarti yang pertama itu kita, volume udah ketemu. iya kan udah ketemu. Berarti tinggal itu. Ini lama pengerjaannya kali ya? Iya. Ini kan dari rumus pekerjanya menghitung volume baloknya panjang kali lebar kali tinggi toh. Nah, dari situ kita bisa hitung dulu berapa yang dibutuhinnya. Kan tadi kan balok juga ada tuh berapa buah baloknya 235 ya, Ner ya? 235. 235. Nah, 235. coba hitung bentar, saya hitung dulu. Ner, tanya dong, Ner. Ya, Man? Tadi yang 235 balok itu per apa, Ner? Per hasta. Per apa? Per hasta. Baik, sebentar. Per hasta. 1 hari. Berarti 8. Satu hasta itu berapa senti sih? Pokoknya kalau di informasi aku tuh satu hasta itu 8 karya. Iya sih benar. Hari berapa karya dan hasta? Iya, kita hitung meternya apa hitung sentinya ini? Di gampang sih.
Satu hasta itu 45 cm. Makanya tadi ada yang ini kan, satuan meter ke senti. Iya tadi. Itu kan 1 meter itu hitungan 100 ya. Iya 100. Satu hasta itu 45 cm. Satu hasta. Ketika aku mau konfirmasi lagi, pada hari kerja itu satu tim kan 8 orang ya. Terus yang Bisma itu satu anggota tim pekerja yang tiap hari mempunyai tugas. Itu kan ada yang punya tugas administrasi, berarti kan dia nggak ikut bekerja ya? Iya, Bisma. Ya, betul. Berarti dia yang kerja cuma 7 orang kan? Yaitu Kalau informasinya kayak 8 kan ya? 8 dikurangin 1. Iya. Berarti yang kerja cuma 7 orang gitu. Iya nggak? Kira-kira gimana menurut teman-teman? Jadi waktunya 12 menit lagi, saudara-saudara. Pak Winner, mau konfirmasi lagi. Yang clue keempat itu setiap pekerja mampu 2.735 balok per hasta. Iya. 235. Berapa? 235. 235 balok. Berarti tadi yang 7 orang tadi itu dikali 235, ya nggak sih? Gimana, Mai? Gimana? Sorry tadi putus gimana? Kan tadi kan yang pertama ya, kan ada 8 orang tuh dalam satu tim. Kemudian ada clue dari Bisma lagi kalau misalnya satu orang dia punya tugas administrasi. Jadi otomatis yang ada kan ada 7 orang. 7 orang. Ada 7 orang. Terus ada clue dari Kak Winner itu setiap pekerja mampu mengerjakan 235 balok. Berarti 7 orang itu dikali 235 hasilnya balok tersebut. Nah, sedangkan aku bingung nih, maksudnya balok per hasta atau gimana ya? Atau hasta per waktunya gitu. Iya kayaknya hasta per waktu deh, soalnya itu apa namanya? 235 kali 7 orang. Apa gimana ya? Waktunya 10 menit lagi. Ya. Waktunya 10 menit lagi. 1.645 balok. Itu hasta berarti per hari. Dari hasta dikonversikan ke hari ya teman-teman. Habis kata Armai tadi, 235 dikali 7. Ya. Iya. Itu gimana Mbak Astri? Menurut Mbak Astri? 5 hasta. Terus kita konversikan ke hari, kalau satu hari kerja sebanyak 8 hasta. Iya, 8 hasta. 1645 dibagi 8. Dibagi 8. Setuju nggak teman-teman? Dibagi 8 berarti hasilnya koma ya. 205,6. Jadi 206 hari.
Apa ada hubungannya dengan volume juga ya? Pertanyaannya sih bukan berapa harinya, pada hari apa Iya, kan monumen itu pada selesai. kan pada hari apa? Berarti kan kita harus tahu dulu si pekerja itu mengerjakan monumen itu berapa hari. Baru nanti Oh, kita bisa hitung harinya. kalau dari perhitungan saya sih barusan tuh kayak 1 hari itu kan pekerja bisa nyelesain barusan berapa Mbak? Maaf Mbak yang Mbak bilang tuh. Eh 1645 ya? 1645. Jadi yang tadi saya hitung itu sempat 1 hasta itu kan 45 cm. Kalau saya kaliin dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi tadi, jadi 875 meter. Nah di sentimeter kan itu jadi 87.500 cm. Kalau kita bagiin dengan volume tadi yang 1645 itu, nah bisa sih. Jadi kita bisa nentuin kapan harinya nih. Karena pekerjanya juga 7 orang kan tadi? 7 orang. Ya, pekerjanya 7 orang. Bentar coba main. Oh begitu sebentar. Bang Emen, boleh diulangi lagi nggak ngitungnya gimana? Itu tadi yang kalau kita ngitungnya yang hasta ya, 1 hasta itu kan 235 balok. Iya, betul. Ya kan? Kalau kita ngitungnya per balok tadi yang bekerja 7 orang, itu bisa 1645. Hasilnya 1.600. 1 hari ya mereka bisa ngerjain segitu. Sementara dalam 1 hari kerja itu sebanyak 8 hasta, berarti 205 145. Nah, terus kalau dikonversikan ke sentimeter, total dari panjang lebar tinggi itu jadinya 87.500 cm. Nah, jadi coba kita bagi ke situ deh, 87.500 itu. Ini total keseluruhan nih yang harus kita cari nih. Meter-meterannya 1 hasta itu 1 hari kerjain 8 hasta. Nah, ini aku lagi ngitung gimana yang 8 hasta itu dikerjain sama pekerja 7 itu. Jadi berapa hari jatuhnya untuk menyampai ke volume yang 87.000 ini. Waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Kita hitung ini nggak sih karyanya? Iya, karya. Soalnya kan 1 hari nggak cuma hasta doang nih. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ada karyanya juga ya ini. Iya. 1 hari terdiri dari beberapa hasta dan karya. Tadi yang Bang Emen itu 87.500 cm itu tadi baru hasta ya Bang? Yang konversi hasta ke hari. Dan itu baru volume bangunan yang mau kita cari baloknya sama total pekerjaannya kan. Aku bingung ya. Karena setiap satu pekerja itu bisa nyusun 235. Nah, per hasta, waktu ke 1 hari itu sebanyak 8 hasta. Jadi mereka bisa nyusun 1.880 balok 1 hari 1 orang. Ih banyak,
Belum ya? Yang karyanya gimana, Bang? Ya ini karya ini. Iya, karya sama hastanya itu gimana, Bang? Tadi yang terakhir sebutin deh yang 1 hasta 8 karya itu tadi gimana? Siapa sih file terakhir tadi? Terakhir Armai tadi. Waktu kerjanya pada satu hari itu 8 hasta, Bang. 1 hasta 8 Satu karya. hasta terdapat 8 karya. Iya. Iya, satu hasta. Iya. Satu hasta terdapat 8 karya. Dikali lagi dong tadi. Satu hari 8 hasta. Hasta berarti nyari karyanya apa gimana ya? Berarti karya itu include di dalam hari tersebut ya. Iya benar. Karya hasta hari gitu Iya. jadinya versinya. Sedangkan satu hasta itu 8 karya. Nah, satu hari itu yang clue-nya Kak Winner kan kalau satu hari itu 8 hasta. Satu hasta 8 karya. Terus 8 berarti 8 hasta itu Berarti 16 karya. iya. Bukan dong, Mbak. 16. 8 kali 8 64. 64. Sorry. Waktunya 2 menit lagi, saudara-saudara. Waktunya 2 menit lagi. Berarti 64 karya. Terus dihubunginnya kemana? Nah, iya makanya itu. soalnya ini ada clue dari Bisma kan lama satu hari kerja itu 15 karya. 16 ya? Iya. 16 karya. Berarti 64 karya. 64 bagi 16. Bisa nggak sih? Koma ya? Enggak, 4. 4. Berarti Merkurius. 4 apa? Hari keempat nggak sih? Hari keempat. Nggak tahu deh. Ini aku pakai ilmu sok tahu, Mbak. Waktunya 1 menit lagi. Butuh tambahan waktu, saudara-saudara? Waktunya udah mau habis nih, gimana? Butuh tambahkan waktu atau cukup? 1 menit lagi? Izin Pak tanya, kalau ini memang harus dipecahkan atau kalau tidak dipecahkan nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, kalau nggak berhasil ya gimana lagi. Ya udah terserah teman-teman aja deh. Kayaknya yang tadi itu deh, Mbak, yang aku bilang. Yang mana tadi ya? Yang itu yang ada hasilnya tuh 64 karya. Terus selama satu hari kerja tuh 16. 64 dibagi 16 gitu nggak? Hasilnya kan 4. Sedangkan dalam satu hari itu lama pengerjaannya itu 16 karya. Ya, 10 detik lagi. Itu istirahat kerja Tapi bukan ada lama satu itu. hari. Kenapa? Ada satu hari yang pekerja itu libur, hari Jupiter. Iya, kan kita kan hari keempat nih udah selesai. Berarti Merkurius, Venus, Bumi, sama Mars. Iya nggak? Ya, waktunya habis. Ini pakai ilmu sok tahu. Waktunya. Ilmu sok tahu, nggak ngerti. Baik, Ya, teori. ada yang bisa menjelaskan? Ada ketemu apa hari apa Udah pakai selesainya? jawaban Armai aja deh, apa-apa deh. Silakan yang menjelaskan. Mangga. Armai aja. Mbak Armai, atau siapa? Atau Mbak Astri? Gimana Mbak Astri? Ketemu jawabannya? Kan salah satunya sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Gimana teman-teman? Halo. Menjelaskan Armai yang Saya tidak menemukan jawabannya, Mas. Susah, Mas. sama. Clue-nya kurang jelas, Mas. Enggak Ya, nemu. ayo, Bapak silakan. Ibu. Boleh mengajukan Bapak, diri Ibu. atau langsung tunjuk siapa saja yang mau menjelaskan. Mbak Armai tadi yang udah Armai jelas aja tadi yang jawabannya. nemu hari Mars ya tadi Mai. Oh, Mbak Armai, silakan Mbak Armai. Baik. Silakan dijelaskan Izin, gimana? izin Bapak Ibu, maaf ini pakai ilmu sok tahu juga. Silakan. Jadi dalam
Di informasinya ada waktu kerja pada satu hari itu 8 hasta. Sedangkan satu hari itu ada 16 karya. Dan lupa lagi. Hasilnya itu satu hasta kan ada 8 karya. Kemudian 8 karya itu dikali sama jumlahnya ya kalau nggak salah ya. 16 karya. Yang tadi hasilnya 64 itu loh. Hasilnya jadi 64 karya. Nah, 64 karya itu dibagi 16 dari hari kerja, hasilnya 4. Oh. Jadi hari apa selesainya? Selesainya hari apa, Mbak Arman? Hari Mars, Pak. Hari Mars. Hari Mars minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat? Gimana, Pak? 4 hari kerja, Pak. Oh, minggu pertama ya. Soalnya nggak dihitung, Pak, baloknya berapa. Ya, baik kalau gitu tepuk tangan buat Anda semua ya. Baik. Jadi karena jawabannya salah, jadi nggak kami bahas ya. Nanti kalau benar baru kami bahas. Ya. Semangat. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Untuk selanjutnya silakan dilanjutkan ke Ibu Tinting, mangga Ibu Tinting untuk sesi kedua. Baik, selamat siang. Oke, kita lanjut kepada sesi yang kedua. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu ya. Jadi tidak perlu dibahas lagi untuk monumennya. Nggak apa-apa, kalaupun tadi kelompok sudah berusaha, tapi nanti yang kita lihat adalah prosesnya. Baik, kita akan lanjut pada materi yang berikutnya. Nah, untuk materi ini, kita temanya adalah pegawai teladan. Nanti saya akan minta tolong Pak Pepen untuk mungkin bisa men-sharekan lembar jawabnya terlebih dahulu. Nah, silakan rekan-rekan peserta bisa ambil dari download ya, dari yang sudah dikirimkan di chat. Semua sudah bisa ambil? Diambil dulu materinya. Lembar jawabnya ini. Oh ya, itu udah dua-duanya langsung Ibu Tinting. Oh iya, baik kalau begitu. Baik, kalau begitu semua sudah ambil materinya? Sudah ya, Lembar oke. jawabnya bentuknya Word ya, Bu? Betul, lembar jawabnya bentuknya Word. Nanti ini dikerjakan diisi secara individu terlebih dahulu, ya. Jadi silahkan diisikan nomor tesnya, kemudian nama bisa langsung diisi, kemudian tanggal hari ini 12 April 2021, batch-nya adalah batch 4, kemudian kelompok ditulis kelompok 1. Ya, jangan lupa di-save karena itu adalah hasil kerja Anda nanti. Sudah semua? Linknya sudah berhasil dibuka, saudara? Link tugasnya sudah bisa dibuka ya? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah diambil, sudah diisi juga untuk identitasnya? Oke, sudah baik. Baik. Nah, kemudian baru saja juga Pak Pepen sudah memberikan materi untuk pegawai teladan. Nah, sekarang tugas Anda masing-masing silahkan dibaca, materinya ada 2 lembar. Di situ ada 8 profil pegawai teladan yang diusulkan. Untuk nanti silakan Anda mengisi di lembar jawab tersebut dengan menuliskan rankingnya. Jadi kalau kita lihat di lembar kerja, itu ada kolom pertama adalah ranking individu. Nah, itu maksudnya Anda silakan isi, tulis namanya siapa, dan alasannya apa, dan kenapa dia menjadi ranking 1. Nah, ranking individu itu adalah maksudnya ranking pilihan Anda secara individual, masing-masing. Ya, jadi ditulis di situ. Untuk kolom yang paling pinggir, paling kanan, ranking kelompok, itu dikosongkan saja dulu.
gitu ya. Jadi sekarang yang dikerjakan adalah ranking individu ditulis, kemudian namanya siapa yang menjadi ranking 1 itu dan beserta alasannya. Cukup jelas sampai sini? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Oke. Bu. Nah, ya, berarti nanti dari 8 kandidat yang ada, silakan Anda baca profilnya, kemudian tentukan sesuai dengan instruksi yang diminta. Baik, kalau sudah jelas, saya akan berikan waktu untuk pengerjaan individualnya ini 10 menit dulu, ya. Nanti setelah itu kita akan lihat semoga semuanya sudah selesai. Ya, kalau ada yang mau bertanya dulu? Tidak, kalau tidak waktunya saya hitung dimulai dari sekarang. Ya, silakan mengerjakan. Bisa diganggu.
Waktunya 5 menit lagi. Jadi saja Pak. Kemudian proses itu yang tadi. Bentar, Pak. Baik, sudah selesai semuanya? Ada yang belum? Belum. Oh, belum. Oke, kasih tambah 2 menit ya.
Ya, ada yang sudah selesai? Ada ya. Nah, untuk yang Sudah, Bu. sudah selesai, bisa dibantu Kang Pepen nanti tolong jawaban Anda dikirimkan dulu. Silakan Kang Pepen. Baik, saudara-saudara, kalau ada yang sudah selesai, boleh dikirimkan melalui chat di Zoom. Jadi caranya di close dulu, di save dulu, kemudian di close dulu, kemudian dikirimkan ke chat direct message ke saya ya, atau melalui email ke manajemen@ppsdm.com. Ya, jadi bisa dua cara ya, bisa dikirim melalui chat di Zoom ini. Nah, kalau di chat di Zoom, Anda silakan filenya di close dulu, biar nanti bisa di-upload. Kemudian yang kedua boleh melalui email ya, silakan. Izin untuk file namanya hanya mengganti nama pesertanya kan ya Pak? Ya, itu saja. Nama Terima pesertanya kasih. pilih nanti. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, sudah selesai semua? Mbak Atika sudah? Sebentar lagi, Bu. Oh, bentar lagi. Oke. Yang sudah Mas Rizky, Mbak Armai, siapa lagi? Mas Bisma sudah? Sudah, Bu, tinggal dikirimkan. Ya, silakan dikirimkan dulu ke direct message atau email. Mbak Astri sudah? Mau dikirim, Bu. Oh iya, silakan ditunggu. Silakan. Mas Winner sudah? Ya, silakan dikirim. Mbak Atika bisa lebih cepat sedikit? Udah tinggal dikirim. Oh iya, oke, syukurlah. Oke, silakan dikirimkan dulu semua. Ya, Mbak Astri, oke. Saya dulu ya. Izin Pak Pepen, apakah lembar jawaban saya sudah masuk Mbak Armai, sebentar. di chat? Ya, sudah masuk, sudah saya download. Ya. Terima kasih. Baru 3 orang, 4 orang yang sudah masuk ya. Dari download. Dari siapa? Mas Bisma. Oh, Mas Bisma ke email melalui apa, Mas? Email sih. Email. Oh, email mungkin masih OTW barangkali ya. Yang baru masuk kemarin email baru Mas Rizky ya. Untuk Atika ke chat Bapak Pepen. Mbak Atika
Mbak Tika sudah masuk ya? Sudah diterima? Terima kasih. Silakan 2 orang lagi. Pak Pepen, Bu Haryati, saya izin ke toilet sebentar ya. Oh, silakan Mas Rizky. Ya. Silakan yang belum 2 orang lagi. Saya sudah masuk lagi belum di email tahu. Kalau direct masuk kayaknya ini nggak kirim. Oh, kalau ya mau ke DM itu di close dulu kayak wordnya, baru silakan dikirim. Ya. Di close dulu apa namanya wordnya baru dikirim. Di email belum masuk, baru 1 orang yang baru masuk di email. Saya DM ya. Oh ya, Mas Bisma ya. Baik-baik. Ya, saya download ya. Ya. Tinggal 1 orang lagi yang belum. Izin Pak, sudah masuk di email belum? Di email sebentar. Winner Pak. Oh, sudah masuk Mas Winner ya? Sudah masuk. Baik, sudah lengkap semua Ibu Tinting? Ya. Oh iya, baik. Baik, kalau begitu ya kita tunggu Mas Rizky dulu sebentar ya, rekan-rekannya. Ya, sudah kembali. Ya, baik, rekan-rekan semua. Nah, tadi kan masing-masing sudah menentukan pilihannya, 8 ranking kandidat untuk pegawai teladan. Nah, sekarang Anda berenam sebagai anggota komite untuk pemilihan pegawai teladan, diminta untuk menentukan siapa sih yang rasanya paling pantas, paling berhak mendapatkan pegawai teladan award ya 2021. Nah, silakan kelompok dibicarakan, didiskusikan sehingga mencapai kesepakatan. Nanti silakan ditentukan siapa yang mungkin ingin membantu untuk menjadi notulen
untuk menuliskan kesepakatan kelompok ini. Nanti hasil kesepakatan kelompok bisa juga dikirimkan setelah proses diskusi selesai. Tetapi memang di dalam diskusi ini adalah sifatnya leaderless group discussion. Jadi tidak ada yang ditunjuk secara khusus untuk menjadi pemimpin. Anda berenam punya peran yang sama untuk terlibat aktif di dalam diskusi ini. Dan aturan mainnya hanya satu, rekan-rekan, bahwa keputusan nanti prioritas tidak boleh dilakukan secara voting, tapi harus musyawarah mufakat. Jadi jangan menentukan berdasarkan suara terbanyak, ya. Nah, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas semua? Semuanya masih di mute. Jadi kalau ngomong nggak kedengeran. Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, boleh silakan dinyalakan saja mikrofonnya karena Anda akan berdiskusi juga. Kalau sudah jelas, waktu diskusinya sendiri adalah 30 menit. Izinkan nanti saya akan bertindak sebagai timekeeper apabila waktu sudah akan berakhir. Mekanisme diskusi diserahkan sepenuhnya kepada Anda berenam, jadi silakan ditentukan nanti siapa yang mau bertindak sebagai notulen dan bagaimana prosesnya. Jelas ya? Oke, kalau begitu waktunya bisa saya hitung dari sekarang ya? Oke, ya. Silakan. Ya, teman-teman ada yang mau jadi notulen? Kayaknya notulennya cewek deh. Boleh. Mbak Tika bisa nih Mbak Tika. Mbak Tika ya. Ya, boleh. Makasih Mbak Tika. Oke, mau dimulai dari siapa dulu nih yang Kayaknya Oke, dari kandidat mengeluarkan? kita dulu aja masing-masingnya siapa? Pertama dulu Bang Emen Boleh. ya. Kalau kandidat saya tuh yang pegawai teladan itu yang pertama itu Ayudia. Karena Ayudia ini adalah sosok yang disiplin, tegas. Jadi kalau menurut saya disiplin itu harus ditegakkan. Karena buat cerminan juga buat bawahan, buat yang lain. Menurut yang lain gimana? Kalau gue sih setuju ya Bang. Ayudia ya. Yang saya pertama setuju. Ayudia. Mungkin teman-teman bisa yang masukan yang lain ada kalau sanggahan. Kalau saya mau setuju, malah memilih pertama tuh Ayudia karena dia disiplin tinggi walaupun memang dia terlihat judes, tapi itu baik buat instansi sih. Ya, benar. Jadi buat cerminan di bawah ya bis ya, jadi pada takut ya. Iya. Atau ini benar gimana? Ada pendapat gak dari MN? Mungkin ada yang beda pendapat. Ya, setuju juga untuk Ayudia yang pertama. Oke, Ayudia ya. Mbak Astri. Sama, setuju. Ayudia. Bang Winner. Tapi saya tadi salah. Kenapa, bikin Bang? 8 tadi salah. Benar nggak kedengeran? Mana? Suaranya. Setuju Ayudia pertama. Jadi pas di wordnya saya bikin yang ke-8 malah terbalik. Oh. Iya, yang di tabel itu. Berarti pada setuju itu? Oke, yang pertama Ayudia ya, setuju. Ya berarti kita sepakat semua ya Ayudia ya. Nah, mungkin Mbak Tika bisa langsung di ini. Terima kasih Mbak Tika. Sama Arman. Selanjutnya. Bu Tika. Lanjut Bang Emen. Oke, buat yang kedua itu menurut saya adalah Buntara. Karena Buntara itu kalau saya lihat orangnya jujur, berdedikasi tinggi, sosok seorang leader yang tidak pelit untuk sharing ilmunya. Saya ada satu tidak setuju kalau untuk penampilannya saya kurang setuju karena menurut saya kerapian itu tidak menjamin seseorang itu baik. Tapi alangkah baiknya dia lebih rapi dan berdedikasi tinggi. Nah itu sangat baik sekali. Ya itu makanya ada kekurangannya kan Bang. Iya, dia ada kekurangannya.
Bagaimana menurut Armai dan yang lain? Kalau saya sih nomor 2 itu menurut saya Hanaka. Apa? Mohon maaf, siapa? Hanaka dia di nomor 8 tuh Hanaka karena sifatnya itu hampir tidak beda dengan tadi Ayudhya. Dia itu tegas dan walaupun ada kata-kata yang keras tapi dia itu mengerti sama apa ya, memposisikan diri agar tidak mengecewakan gitu sih. Oke, masukannya terima, silakan yang lain. Dengan ini juga apa? Dengan pengalaman dia yang sudah berhasil menggiat koperasi ya. Oke, Bisma, terima kasih. Yang lain? Kalau menurut Bisma, Hanaka. Oke, kalau saya setuju dengan Mas Bisma. Hanaka juga. Hanaka karena dia udah punya pengalaman yang banyak. Terus dia punya prestasi juga. Tadi kalau Emen apa tadi? Buntara ya? Buntara. Iya. Kalau Buntara dia kan orangnya memang nggak rapi, tapi kalau dibilang tidak bisa menampilkan, tidak bisa tampil meyakinkan untuk nama baik instansi sih, itu nilainya bisa minus. Maksudnya lebih baik. Ya, seperti yang tadi saya bilang, alangkah lebih baiknya kalau dia sedikit rapi dan dia sudah berdedikasi tinggi kan buat instansi gitu. Ya. Oke, masukan ini diterima, Hanaka. Yang lain, Mbak Astri silakan. Armai, Mbak Astri, Mbak Atika kalau. Kalau Mbak Astri yang ranking 2 itu Hanaka. Kalau yang ranking 3 baru Buntara. Oke. Karena ya Hanaka kan pernah mendapat penghargaan koperasi simpan pinjam. Nah, itu kan track record-nya berarti kan baik gitu. Jadi Hanaka dulu baru Buntara. Silakan yang lain. Atika. Kalau saya untuk ranking 2 itu lebih ke Bapak Buntara karena punya sifat jujur, terus punya dedikasi dan mau berbagi ilmu kepada rekannya. Lain? Kalau Armai sih sebenarnya Hanaka itu nggak nomor 2, cuma better daripada si Buntara sih kalau di peringkatnya Armai. Jadi tuh kalau menurut Armai yang nomor 2 tuh Hanaka sih karena dia udah berpengalaman gitu. Jadi gimana ini teman-teman masuk yang akal kira-kira? Kita kan bukan voting jadi. Ya. Jadi walaupun banyak juga masih nggak ngaruh. Itu tadi yang Buntara tuh Bang Emen sama Mbak Tika sama Mbak Astri ya? Berdua aja. Oh, sama Mbak Tika. Kan dia penampilannya kurang, Mbak. Kenapa tetap memilih gitu? Kan kurang meyakinkan sih. Walaupun dia punya dedikasi, tapi orang pertama lihat gitu kan nggak tahu sih, dari teman-teman mungkin ada sanggahan juga. Dan dia juga kurang bisa tampil meyakinkan untuk itu yang. Bisma, maaf suaranya kurang jelas. Ya karena si Buntara ini kan dia diceritakan itu tidak bisa tampil meyakinkan gitu, untuk nama baik instansi. Jadi dia menurut saya masih belum dipercaya buat
jadi pegawai pelatihan. Mungkin Bang Emen ada sanggahan. Gimana ya, itu kan pendapat masing-masing ya. Iya, biar jadi mufakat gitu loh. Saya sih setuju. Sebelumnya di file saya pun saya bikin Hanaka itu di nomor 3. Mungkin karena keseharian saya di sekitar saya ada yang seperti itu. Bis lu enggak sih Bis? Iya, tahu. Tahu. Di unit kita banget loh. Jadi kayak ini paham. Saya paham ceritanya gitu loh. Oke. Jadi kalau emang kesepakatan kita bersama yang Hanaka naik, saya setuju karena di nomor 2 dan 3 itu ada Hanaka sama Buntara saya bikin. Di tempatnya Bang Emen ya, ada Hanaka sama Buntara. Iya, gitu. Secara real life. Di pribadi tadi saya bikin Hanaka di nomor 3, di Buntara di nomor 2. Tapi kalau kesepakatan kita bersama di Hanaka yang naik nomor 2, boleh. Oke, kita naikkan Hanaka ke nomor 2. Kan dengan catatan tadi yang Bang Emen bilang kalau misalnya akan lebih baik kalau penampilannya dirubah. Cuma kan dia kan di sini posisinya dia belum berubah penampilannya gitu. Mungkin kalau ada teguran dari atasan atau gimana mungkin bisa lah dia naik gitu loh. Untuk peringkat tahun depannya gitu mungkin. Iya. Bisa jadi itu. Bis kayak curhat ya Bis ya. Tahu gitu. Paham itu Bang. Ya udah, Hanaka aja. Oke, Hanaka di nomor 2. Hanaka Cocok. Nomor 3. Oke, siap. Lanjut. Nomor 3. Bang Emen? Nomor 3 saya Buntara. Yang lain ada sanggahan? Sama Buntara. Saya sendiri Buntara juga untuk urut 3. Yang lain? Bisma. Armai dulu coba. Saya sendiri nomor 3 itu pilih hindari. Maaf Ter, nggak kedengeran ya, maaf Ter. Ya, kalau saya dengar kan? Dengar. Nomor 3 itu hindari. Karena dia udah 4 tahun di pelatihan dan dia sudah diberikan kesempatan juga ke luar negeri. Dalam hal ini terkait kerjaan ya, dan dia juga lulusan juga. Selama dia pendidikan juga dia memuaskan gitu dalam pekerjaannya. Ya walaupun dia mungkin ada case pernah ditegur gitu. Tapi kan dengan pekerjaan namanya ditegur itu kan bisa jadi suatu lebih untuk kebaikan lah. Kenapa saya nggak pilih Buntara nomor 3 karena ya itu belum bisa menampilkan, belum bisa meyakinkan nama baik instansi. Karena kan kita sebagai pegawai harusnya bisa menjadi garda terdepan gitu untuk instansi kita, bisa meyakinkan orang. Sekian. Saya sih menurut saya juga nomor 3 itu dari karena yang tadi sudah dijelaskan dan lagi dia itu menurut saya dia seorang yang pekerja keras ya, kerja keras dan punya prestasi baik. Dengan dibuktikan dia memuaskan dalam mengikuti kursus administrasi pendidikan. Jadi
walaupun dia memang sifatnya, maksudnya perilakunya kayak sering tegur naik kancing, menurut saya itu bukan perilaku, maksudnya bukan hal yang sangat jadi dipermasalahkan banget, kecuali kalau dia sampai memukat suami orang. Lanjut, Dis. Oke, di Armai siapa, Mai? Ya aku bukan dua-duanya. Aku lebih milih Darmapati karena dia loyal. Karena menurut aku di sisi gimana ya? Menurut aku itu di sebelah kanan kita tuh kita harus tetap butuh orang yang loyal sama kita gitu. Kalau aku ya, nggak tahu teman-teman, dibalikin lagi ke teman-teman. Kalau saya itu Buntara untuk nomor 3. Karena punya sifat jujur dan penuh dedikasi. Yang lain, Basri. Buntara. Pak Sri tadi di Buntara. Oh, di Buntara. Buntara kenapa orang nggak suka sama dia ya? Ini kalau bahan bercandaan nih kayak si Buntara sama si Gindari ini. Kelihatan banget beda kasta cewek sama cowok ya. Giliran cowok yang ini salah. Kalau cewek nggak masalah gimana sih? Ya kalau cowok nggak masalah lah. Nah, curang, ketahuan, kelihatan kasta cewek sama cowok. Gimana maksudnya? Ya maksudnya kalau cewek itu selalu benar gitu. Cowok salah terus. Jadi mufakatnya langsung. Jadi dari Winner sama Bisma tetap teguh di. Kalau menurut aku, tindakan kan musyawarah. menurut aku kalau di Buntara atau Gindari sih Buntara sih ya. Saya lebih suka di Buntara. Iya. Kan kalau misalkan emang ya Buntara juga nggak mengecewakan sih, Wal. Soalnya kan yang dia juga mempunyai sikap terbuka, jadi itu kan juga termasuk salah satu yang harus dicontoh ya, kalau terbuka dedikasi juga, karena itu juga ada sering bawahannya itu yang sering datang dan belajar padanya, nah itu bisa jadi poin plus buat Buntara sih. Kalau misalkan ya hindari. Ya dari mereka berdua kan ada plus minusnya nih. Ya, Aduh, betul. susah nih nilai minusnya, Bis. Iya, makanya nilai minus. Kayaknya Buntara sih, soalnya kan kita kan udah milih Hanaka tuh yang atas tuh. Iya. Biar Soalnya tadi kan juga perdebatan ya di antara nomor 2 itu Hanaka atau Buntara, jadi mungkin Buntara. Mungkin Buntara nomor 3 sih gitu. Ya Buntara. Sepakat Buntara ya. Sepakat. Iya. Buntara. Ya, lanjut. Nomor 4. Yang keempat itu sebentar. Oh, ya. Yang keempat saya ada Darmapati. Aku juga setuju Darmapati sih. Yang lain mungkin? Kenapa Bang Emen? Suaranya mute. Oh ya maaf sebentar. Oh, Darmapati itu sosoknya giat. Yang tadi kita lihat dia tuh giat, walaupun ya semua manusia ada kekurangannya lah ya. Darmapati itu giat dan dekat dengan bawahan serta mampu membantu rekan-rekan yang lain.
Karena ya susah bertemu dengan orang yang mau membuka dirinya untuk membantu orang lain itu susah banget. Darmapati itu seperti tadi yang dibilang sebelumnya Armai bilang kan, harusnya Ya. dia naik di nomor 3, tapi di sini kita taruh di nomor 4 ya. Enggak, itu menurut kita berdua aja Bang Emen, yang lain belum tahu nih Iya, nomor 4. iya maksud apa menurut Amai tadi ya Bang Mel. Yang lain gimana? Silakan kalau ada masukan yang lain. Menurut saya Darmapati. Nah, teman-teman yang lain mungkin Bang Winner, Mbak Tika, Mbak Astri, Bisma. Kalau dari saya sih, Mbak Tika silakan ngomong. Kalau saya sih lebih ke Erlan karena dia juga punya loyalitas yang tinggi, kemudian udah punya pengalaman yang lama di sana. Cuma dia Erlan ini dinilai kurang memuaskan gitu Mbak prestasinya kan. Di tulisannya. Oh iya. Sebenarnya sih yang saya tulis di Word itu nomor 4 itu Erlan karena itu kalau menurut saya itu kan dia maksudnya berawal dari staff. Berarti karena dia dari staff, orang jadi kepegawaian ya. Nah itu menurut saya dia punya kemauan kerja keras yang sangat tinggi buat untuk merealisasikan tujuan dia. Karena kan itu bukan hal mudah dari staff menjadi kasubag, perlu dedikasi yang tinggi, terus kerja keras. Tapi di sisi buruknya itu yang masih bingung itu dia proses kerjanya itu kurang memuaskan sih, itu kurangnya itu sih. Izin Bisma, cuma dia Darmapati itu juga sebagai kasubag umum loh. Ya. Jadi kalau misalnya dari staff terus dia jadi kasubag kepegawaian, Darmapati juga kayak gitu juga gitu. Cuman kan kalau dilihat dari ini latar belakang pendidikan kan si Erlan ini kan dia masuknya dari tamatan sebenarnya ya, bukan dari sarjana. Itu kan kalau dari sarjana kan mungkin lebih mudah ya buat jadi kasubag. Nah kan yang dari sebenarnya itu kan butuh perjuangan yang keras buat jadi kasubag. Nah itu sih yang poin saya. Cuman kalau Darmapati saya 45 itu Darmapati sih. Mengingatkan waktunya 8 menit lagi. Winner. Kalau saya hampir setuju dengan Bisma juga. Darmapati itu memang dia giat, tapi dia gak punya hasrat gitu untuk berprestasi. Terus dia suka melalaikan janjinya. Kalau ada janji dengan atasan juga susah kan. Terus saya lebih prefer Gendari yang tadi itu, karena dia lebih memuaskan hasil kerjanya. Winner demennya Gendari nih dari tadi nih. Ini belum beralih nih. Ya, tapi terserah. Pilihan kita masih bersama-sama. Hindari ya nomor 4 Win. Iya. Kalau Darmapati itu mungkin dia ada keluarganya, orang dalam. Uzon. Langsung dibulatkan. Kayaknya Erlan deh. Alasannya?
dia kerja keras mau berusaha gitu kan, setidaknya. Walaupun kurang memuaskan pekerjaannya. Soalnya indikasi kita itu, indikasi rankingnya itu apa nih? Pekerjaan yang memuaskan atau gimana gitu loh. Faktor biar apa ya? Faktor penilaian kita, indikator penilaian kita untuk rankingan ini kan juga secara umum ya gitu kan. Gimana, Mas Isma? Kalau dari saya sih, indikator yang mungkin dibilang Parma ini lebih ke prestasi aja kali ya, yang bisa buat ranking ini. Oh, jadi tetap Kalau dari prestasi sih bisa untuk nomor 4 ini bisa Dharma Pati atau enggak Gindari. Diambil jalan tengahnya aja deh. Dharma Pati Oke, terus Pon yang Gindari. Gundari ini asli. Nah, ya betul. Yang lain Dharmapati baru Gindari karena kan dilihat dari indikator prestasi ya. prestasi. Oke, kita hitung prestasinya Gindari naik. Boleh. Ya. Jadi gimana Gindari nih? naik. Dharma Pati dulu atau Gendari dulu? Dharma Pati dulu baru Gindari. Oke. Gimana yang lain teman-teman? Kalau dengan prestasi sih ya Prestasi. dari dulu baru Dharmapati. Gimana Pak Winner? Pak Winner nggak marah kan kalau Gindarinya nomor 5 nggak marah kan ya? Tadi Bisma kalau Winter Gindari terus. Oke. Dharmapati nomor 4. Jadi gimana? Ya, Boleh. Dharmapati 4, Gindari 5. Gindari jangan 6 soalnya dia berprestasi. Nomor 5 setuju semua, Gindari atau gimana? Ini kan kita bahas nomor 4 nih. Nomor 5-nya gimana? Setuju semua? Gindari nomor 5. Ya. Oke, selanjutnya. Udah Mbak Tika? Udah. Terima kasih. 6. Selanjutnya kandidat saya Erlan. Karena Erlan itu orang yang tekun dan punya loyalitas tinggi juga. Ya, aku juga setuju Erlan. Ya, Erlan. Kata dia, walaupun sebenarnya nggak sesuai dengan yang buat saya, cuman Erlan itu paling atas dibanding yang kandidat sisanya. Yang lain mungkin? Bastri. Halo Mbak Astri. Mbak Tika. Winner beda nih, Winner. Saya setuju Erlan. Nomor 6. Kalau Mbak Astri gimana? Oh, enggak dengar Mbak Astri. Kalau setuju begini coba. Oke. Jadi Erlan ya. Erlan. Setuju. Oke. Catat Mbak Tika. Oke. Halo? Iya, halo. Dengar ya? Dengar. Udah. Oh, ya udah. Oke, selanjutnya kandidat saya Fritis. Ya. Karena walaupun agak lambat berpikir dan bertindak, tapi dia teliti. Walaupun lambat, tapi dia teliti. Dan walaupun gayanya yang tengik itu, tapi dia pernah dicalonin jadi pegawai teladan loh sama atasannya. Saya juga setuju dengan Fritz karena ya walaupun dia lambat, tapi dia
teliti dan kerjaan-kerjaan yang ditugaskan dapat diselesaikan walaupun tidak cepat sih. Itu buat ditempatkan, bukan yang terakhir. Ya, aku juga setuju sih yang nomor 7 itu Fritz. Karena alasannya sama kayak yang Bang Emen bilang. Yang lain mungkin Bang Winner. Sama setuju juga. Fritz. Setuju. Saya juga setuju Fritz karena emang jadi pegawai teladan, terus rajin ngikutin kelas bahasa asing. Setuju. Kemampuan lebih juga. Oke. Berarti nomor 7 Fritz ya, setuju semua. Ada sanggahan nggak? Kasih. Gimana, Kalau Bang menurut Emen? saya, kalau siapa tadi namanya? Fritis, siapa sih? Lupa nih. Fritz. Fritz. Ya. Emang ya benar kita semua bilang sih, walaupun dia lambat, tapi ya kerjanya dibilang cukup bagus ya, walaupun lama gitu, kelar gitu ya. Gimana yang lain teman-teman, setuju semua ya, Fritz ya? Ya betul. Setuju. Oke, berarti Fritz, dan yang terakhir itu si Kentaka. Gitu. Ya itulah pokoknya. Silakan Mbak Tika dicatat. Ya, rekan-rekan, waktu juga sudah habis. Nah, berarti kelompok juga sudah mengerucut. Nah, silakan hasil notulensi tuangkan. Chat aja. Oh ya, boleh. Oke. Baik, kalau begitu berarti kegiatan simulasi di dalam kelompoknya sudah selesai. Terima kasih banyak untuk keterlibatan aktifnya semua. Kita kasih applause dulu. Walaupun tadi ada curhat-curhatan, tapi sebenarnya nggak maksud ya. Jadi situasinya tidak maksud untuk rekan-rekan yang tadi seperti itu. Kebetulan aja sama. Jadi nama dan pelaku itu sebenarnya tidak maksud gitu ya. Oke. Baik. Kalau begitu saya kembalikan kepada Pak Pepen. Pak masih di mute. Baik, selanjutnya agenda kita wawancara. Saya akan masukkan Anda ke dalam breakout room. Seperti tadi disampaikan untuk bagian wawancaranya, untuk nomor 1 dan nomor 2 nanti wawancaranya dengan Pak Tanto, kemudian nomor 3 dan nomor 4 nanti dengan Ibu Haryati Hasan, lalu nomor 5 dan 6 nanti dengan Ibu Huringin ya. Nah, untuk giliran Anda yang kedua itu silakan standby saja di breakout room-nya. Anda boleh stop video dan mute audionya, tapi tidak boleh keluar dari Zoom ya. Dan nanti setelah selesai wawancara, Anda boleh keluar dari Zoom atau Live saja, jadi tidak perlu masuk ke ruang utama kembali. Ya. Baik, ada yang ditanyakan dulu, saudara-saudara, sebelum saya masukkan Anda ke dalam breakout room. Untuk durasi wawancara kurang lebih 30-60 menit ya. Dan nanti seperti tadi disampaikan, untuk jadwalnya 15.15 ya, Pak? Gimana, Pak? Jadwalnya jam berapa? Kalau di sini tertera 15.15. Oh ya, bebas gimana, mau langsung atau gimana? Break 5 menit boleh? Boleh usul mungkin ke toilet sebentar. Break 5 menit lah. 5 menit gitu ya. Atau kita langsung mulai nanti pukul 15 aja ya Pak ya? Boleh, ya. Baik. Bu Haye gimana? Setuju nggak? Boleh, 5 menit juga cukup sih kalau saya. Jadi kita mulai tepat pukul 15 aja Bu ya? Iya, boleh. Ya, oke. Mungkin diinformasikan begini, Mas Rizky, nanti Anda langsung ketemu dengan Pak Tanto, Mbak Atika nanti langsung ketemu dengan saya sebagai peserta yang pertama untuk diwawancara, kemudian selanjutnya Mas Winner nanti langsung ketemu dengan Mbak Kuringin. Nah, untuk rekan-rekan yang tadi namanya belum saya sebut, untuk nomor genap berarti nomor 2, 4, dan 6, berarti mohon menunggu. Ya, seperti tadi sudah disampaikan. Jelas ya? Oke, baik. Kalau begitu,
Kita break dulu, ke kamar kecil dulu, minum dulu, ambil snack juga boleh. Kita jam 3 mulai, kita akan mulai. Saudara, sebelum break, saya akan masukkan Anda ke dalam breakout room ya. Nanti jika ada notifikasi join, silakan klik join di Zoom-nya. Ya, Silakan terima kasih. Mas Rizky, Mas Bisma, lalu kemudian Mbak Atika, kemudian Mbak Astri, kemudian Mas Winner, dan Mbak Armai. Ya, Terima kasih Pak Pepen. ya sama-sama Mbak Armai. Hasil kelompok sudah diterima Pak Pepen? Sudah? Hasil kelompok, sebentar, kayaknya belum ada sih. Oh, belum ada. Oke. Belum ada yang ngirimkan kayaknya. Oh, nanti saya tanyakan lagi ke Mbak Tikanya. Oke. Iya, Atika, sebentar Atika. Oh ini, masih jaga individu dia. Oh, iya. Ada. Oke. Saya Mbak Iin, Pak Tanto, kita nggak perlu omong-omong apa-apa kan? Ya, nggak perlu. Mungkin Udah kelihatan sih. Nggak apa-apa, nggak ada yang diomongin kayaknya. Iya. Aja. Nanti segera aku coba setelah ini aku bikin grup kita bertiga dulu ya. Ya. Oke, Kasih siap. Ya, sama-sama. Oke, break 15 menit ya. Iya. 5 menit. Bukan 15 menit, 9 menit ya. 9 menit. Ya. Pukul 15 ya. 15.00. Oke. Wah, jam 3 mulai. Ya, monggo Pak, monggo. Itu untuk hasil kelompok sudah saya wapri ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Kang Pepen. Ya, sama Bu. Ini saya stop dulu kayaknya recording-nya.